Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Pada kesempatan kali ini, Pak Keken akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatannya Pak Keken. Di sini Pak Keken akan membangun sebuah website, ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu caranya membangun sebuah website sendiri dengan komputer seadanya, itu bisa mengikuti langkah-langkah Pak Keken. Nah, mungkin videonya Pak Keken ini akan terbagi dari berbagai atau banyak sekali video-video dan Pak Keken di sini juga belajar, jadi tidak semata-mata Pak Keken sudah ahli. Nanti kita akan buka dengan bantuan AI, kita minta AI untuk bantu supaya ikut membantu membangun websitenya Pak Keken. Di sini ibaratkan kita akan awam ya, jadi bukan seorang profesional, tapi seorang yang tidak tahu apa-apa. Nah, dan kita hanya mengambang di luar saja. Nah, pertama-tama untuk videonya Pak Keken ini juga ini episode pertama atau video pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke berbagai video selanjutnya. Kita tambah fitur seperti itu. Nah, pertama-tama kita harus pikirkan dulu bagaimana website ini nanti akan berjalan dan bagaimana tujuan dari website yang akan kita bangun. Nah, Pak Keken sendiri itu akan membangun website terutama untuk berbagi informasi. Nah, Pak Keken akan buat website di mana Pak Keken akan berbagi informasi mengenai tutorial atau seperti blog ya, dan juga Pak Keken akan berjualan sedikit spare part komputer dan juga produk digital. Nah, produk digital itu nanti Pak Keken tujuannya untuk 3D design seperti itu atau logo. Nah, selain itu kita juga akan bagikan tutorial yang dimana itu bisa membantu banyak orang. Nah, itu tujuan dari websitenya Pak Keken itu sendiri. Nah, untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan buat hosting lokal ya. Hosting itu seperti penampungan untuk website. Lokal artinya berarti di dalam jaringan atau dalam komputer. Nah, dalam komputer bisa dan dalam jaringan yang ada di dalam wifi yang sama lah istilahnya, itu bisa masuk ke lokal. Nah, di sini kalau diperpanjang itu namanya adalah LAN, Local Area Network. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian pertama. Untuk bagian pertama itu Pak Keken membutuhkan beberapa alat atau aplikasi. Nah, di sini Pak Keken butuh XAMPP ya, XAMPP itu sebagai hosting lokalnya kita di Windows, karena ini Pak Keken pakai Windows ya. Nah, kalau teman-teman semua sudah familiar dengan Linux, itu juga tidak apa-apa, bisa pakai Linux sendiri. Codingannya nanti kita tulis pseudocode-nya ya, itu kita pakainya Pak Keken nanti nggak pakai Sublime Text atau apa gitu. Pak Keken akan pakai yang Microsoft Visual Studio Code kalau tidak salah namanya itu. Nah, Pak Keken sebelumnya juga pernah pakai, hanya saja belum terlalu hafal ya. Mudah-mudahan nanti dengan aplikasi itu bisa membantu kita. Nah, lalu untuk yang ketiga kita pakai ChatGPT menggunakan AI. Nah, kita tidak sembarangan langsung minta ChatGPT untuk tolong buatkan ini, begitu tidak, tapi kita akan buat codingannya dulu. Nah, lalu kita minta ChatGPT untuk membetulkan dan memberikan langkah-langkah untuk kita sendiri. Nah, pada video kali ini kita siapkan dulu alatnya. Nah, dan di video selanjutnya kita akan melanjutkan coding kita. Ini kita aktifkan dulu sampai benar-benar kita hosting lokal ya di sini.
Pak Keken tidak berniat menggurui di sini. Pak Keken hanya berencana untuk berbagi ya, berbagi pengalaman waktu ngetik, waktu ngoding HTML. Itu termasuk ngoding apa enggak itu enggak tahu Pak Keken ya. Hanya saja kalau dulu juga sempat kuliah Pak Keken diminta ada materi kuliahnya juga, itu kata orang-orang kalau HTML itu bukan codingan gitu ya, itu kata mereka nggak apa-apa sih, tapi website ini masih banyak yang pakai, maka Pak Keken masih tertarik untuk membuat website seperti itu. Oke, setelah yang pertama kita akan buat localhost-nya atau jaringan lokalnya, atau untuk hosting lokalnya itu menggunakan SAMPP. Kita bisa download di sini ya. Kita bisa download di Google, itu gratis ya, SAMPP seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan di Google seperti ini, kita klik yang ini saja karena ini kan download langsung. Kita klik yang ini, kita perhatikan dulu. Oke, di sini ada websitenya. Nah, pada websitenya ini nanti sudah termasuk Apache, MariaDB, PHP, Perl. PHP-nya 8.2. Nah, kita pakai 8.2 terbaru tidak masalah. Tapi bagi teman-teman yang merasa komputernya kurang kuat untuk menjalankan Apache PHP 8.2 ini, silahkan cari versi yang di bawah. Nah, contoh yang masih menggunakan Windows 7 kemungkinan tidak akan support dengan PHP 8 seperti ini. Nah, maksudnya Pak Keken bukan tidak support ini ya, maksud OS-nya, tapi terutama browsernya itu belum support. Nah, ini lebih ke arah browser ya. Browser itu kayak Chrome yang kita pakai ini. Pak Keken kebetulan pakai Windows 11, jadi browsernya ini masih bisa dipakai, sudah bisa dipakai dengan PHP 8.2 ini. Nah, untuk Apache ini untuk hostingnya, PHP itu nama kodenya nanti, lalu MariaDB adalah database-nya. Jadi ini aplikasi berbasis database ya, nanti ya website itu berbasis database. Nah, kita download dengan klik yang ini, otomatis akan menuju halaman ini ya. Your download will start automatically ya. Jadi akan terdownload otomatis. Ini ada seperti ini ya. Kita save begini, otomatis dia akan berjalan. Ini Pak Keken tidak lanjutkan karena Pak Keken sudah download sebelumnya. Oke, kita close dulu aja. Selanjutnya kita butuh Visual Studio Code ya. Kita cari yang namanya Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Aplikasinya juga gratis, kita klik yang di sini. Nah, download for Windows. Nah, nanti seperti ini, kita tinggal download, klik saja. Ya, ini tidak berbayar, jangan khawatir. Nah, dia akan otomatis download seperti ini. Nah, cancel saja. Pak Keken sudah download. Ini Pak Keken siapkan bahan ya. Nah, pertama-tama kita akan install SAMPP-nya dulu. Ya, XAMPP seperti itu. Oke, untuk menginstal aplikasinya kita buka ini ya, SAMPP dulu dengan cara double klik. Seperti ini, kita klik yes dan kita lanjutkan. Tadi Pak Keken ada klik yes ya di prompt ya. Jangan lupa diklik yes. Yes dan no, kalian pilih yes. Oke. Kita klik OK. Kita pilih next, next, ini next lagi. Kita next lagi, language-nya English, next lagi untuk install. Nah, untuk prosesnya sedikit lama, tidak apa-apa. Sambil menunggu instalasi, kita bisa install langsung. Tapi jika teman-teman itu khawatir instalasinya nanti akan crash, itu tidak perlu install langsung seperti Pak Keken. Nah, Pak Keken nggak khawatir nanti nggak crash ya, kemungkinan Pak Keken install VS Code ini ya.
yang ini, yang kita tadi sudah download. Kita double klik, accept, next. Kita pilih next lagi, next lagi, next lagi, install. Oke, dia berjalan dua instalasi, tidak apa-apa. Tapi kalau uninstall itu tidak bisa ya, atau mencopot pemasangan itu nggak bisa. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, jangan lupa. Nah, di sini installing VS Code-nya ya. Microsoft Visual Studio Code ya. Ini ada tulisan launch ya. Finish saja dulu. Oke, ini siap dipakai. Nah, ini ada use AI feature with Copilot juga. Ini kita nggak usah aja. Jadi kita close dulu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita pakai ya. Ini kita minimize. Kita tinggal menunggu yang SAM. Ya, XAMPP-nya ini agak lama memang karena harus ada pengaturan lebih ya. Banyak file, bukan pengaturan lebih. Biasanya untuk copy file itu kalau banyak file dengan satu file itu lebih cepat yang satu file meskipun sama-sama. Ini kita bisa lihat bedanya ya 50 MB, tapi karena XAMPP butuh banyak file ya, itu dia instalasinya tentu saja lebih lama seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini ya teman-teman, itu bisa kalian klik finish. Nah, ini do you want start control panel now, itu kita centang karena kita juga mau langsung pakai ya. Kita klik finish, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ya, di sini sudah ada control panel. Nah, ini ada Apache. Apache itu untuk menghidupkan PHP. PHP itu codingan kita atau file kita yang nanti akan dijadikan website lah, intinya seperti itu. Nah, ini ada MySQL. MySQL ini nanti sebagai ini ya teman-teman, apa namanya, database seperti itu. Nah, nanti kalau kita perlunya hanya Apache, berarti kita klik Apache saja. Tapi kalau kita perlunya itu pakai MySQL, itu kita atau database-nya juga perlu, kita klik Start Database. Nah, seperti itu. Nah, kita klik dua-duanya saja kalau gitu. Kita klik Start, tapi tunggu dulu ya. Harusnya ada prompt allow access seperti itu. Nanti kalian klik allow semua ya, firewall. Jadi nanti ada firewall-nya kemungkinan. Tempatnya Pak kan tidak ada pengaturan firewall. Nanti tergantung komputer mungkin harusnya ada. Cuman pakai kan firewall-nya sudah mungkin tidak aktif seperti itu. Nah, lalu ada MySQL. Nah, MySQL-nya kita buka ya, MySQL-nya. Kita klik Start juga. Ini ada peringatan. Windows Firewall has blocked MySQL access on all public network. Allow, kita allow ya. Ada prompt yang mengharuskan kita allow access, kita allow. Seperti itu. Nah, kita start lagi. Nah, jika sudah ini ya, sudah ada tandanya berubah jadi stop seperti ini, berarti dia sudah berjalan. Nah, ini keduanya sudah hidup ya, seperti itu. Nah, gimana cara kita untuk cek ya? Gimana cara kita untuk cek apa namanya, XAMPP ini sudah berjalan? Itu kita tinggal klik browser Google Chrome ya. Boleh pakai browser yang lain ya. Lalu ini kita klik localhost. Nah, PHP atau Apache-nya jika apa namanya ini aktif, kita buka localhost seperti ini ya. Kita apa namanya, lihat di sini localhost, dia akan berjalan. Nah, kita buka. Nah, tandanya jika berjalan dia akan langsung masuk ke dashboard. Nah, ini dashboardnya. Nah,
Kalau tidak berjalan akan Pak Keken stop ya. Seperti ini, kita klik localhost. Dia akan muter terus dan the sites can be reached atau tidak dapat dijangkau karena tidak aktif. Seperti itu. Nah, ini sudah aktif. Lalu untuk mengecek apakah database-nya berjalan, nanti database di XAMPP ini akan berjalan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, jadi kita wajib klik localhost dan kita slash seperti ini PHP MyAdmin. Kita enter. Nah, dia akan masuk ke kontrol panel dari PHP MyAdmin. Nah, di sini bisa buat database baru seperti itu. Nah, kalau tidak aktif sama ya. Kalau tidak aktif kita stop. Nah, ini kita stop ya. Kita ulangi, dia nggak akan jalan karena database-nya akan error karena tidak connect itu database-nya nih. Valid setting. Ini localhost aktif tapi database-nya tidak aktif. Oke, jadi mungkin itu saja dari videonya Pak Keken pertama. Nanti kita akan lanjut di selanjutnya untuk mencoba aplikasi atau mencoba mendesain website sendiri secara tidak mendalam ya. Jadi Pak Keken tidak mendalam tapi hanya di luar saja karena Pak Keken juga tidak ahli di bidang ini ya. Meskipun sempat belajar tapi benar-benar tidak ahli. Nah, terima kasih sudah menonton videonya Pak Keken. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like untuk mendukung channel YouTube-nya Pak Keken ini, dan jangan lupa Pak Keken akan lanjutkan video ini. Tonton video ini supaya Pak Keken bersemangat untuk melanjutkan project Pak Keken membuat website pribadi. Nah, sekian dan sampai jumpa. Dadah.